Mereka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Amar atau Bank Amar Indonesia. Ini laporan keuangan kuartal pertama 2024 ya. Dan seperti biasa untuk laporan keuangan kan ada dituliskan pembukaan yang cukup panjang, tapi di sini kayaknya nggak gitu panjang, singkat aja. Dan nilainya itu jutaan, bentuknya rupiah. Kalau kita lihat di sini, ini kasnya ini agak sedikit meningkat, di mana dari 6,1 miliaran sekarang menjadi 6,3 miliaran. Dan kemudian ini ada disebutkan juga untuk efek-efeknya, mereka dari 500-an miliaran menjadi 700-an miliaran, cukup bagus sih. Kalau kita lihat dari peningkatan efek-efeknya. Untuk aset tetapnya, wah ini aset tetap ini meningkat juga, oke, cukup bagus. Lalu ada kredit. Kredit kalau kita lihat di sini pihak berrealisasi agak sedikit menurun ya, tapi pihak berrealisasi ini jumlahnya agak kecil sih, jadi gak gitu pengaruh. Paling yang pihak ketiga dari 2,6 triliunan sekarang menjadi 2,7 triliunan. Ini merupakan peningkatan cukup bagus. Kita lihat ini memang masih oke lah ya, masih oke. Lalu ini ada aset harguna, aset tak berwujud. Tapi sebenarnya seharusnya untuk yang bank itu pendapatan utamanya itu dari kredit yang diberikan. Nah kalau kita lihat ini kan kreditnya meningkat, seharusnya pendapatannya meningkat. Total asetnya dari 4,3 triliunan menjadi 4,7 triliunan. Nah, apalagi kalau kita lihat sebuah bank itu peningkatan asetnya ini cukup bagus. Ini masih oke lah ya. Ini simpanan pun meningkat, pihak ketiga meningkat, pihak berhasil meningkat. Totalnya dari 700-an miliaran sekarang menjadi 900-an miliaran. Dan total liabilitasnya dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,4 triliunan. Ini merupakan angka yang cukup luar biasa. Kalau kita lihat ini 1 triliunan menjadi 1,4, berarti dia akan meningkat sekitar 40% lah gitu lah ya. Ini bagus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada simpanan dari bank lain juga dan lain-lain. Ada total ekuitas dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 3,3 triliunan, meningkat cukup banyak. Pendapatan bunga, nah ini ternyata benar, pendapatan bunga yang meningkat dari 209 miliaran sekarang menjadi 284 miliaran. Ini luar biasa. Kemudian yang luar biasa lainnya itu beban bunga. Beban bunga yang 18 miliaran sekarang menjadi 15 miliaran. Artinya dia malahan berkurang ketika pendapatan meningkat. Dan kalau kita lihat di sini laba operasionalnya dari 34 miliaran sekarang menjadi 63 miliaran. Berarti dia meningkat cukup banyak. Ini bagus sih kalau menurut kami. Kemudian ini ada ini kita skip lah ya. Ini kita skip. Nah, ini ada arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan bunga dari 209 miliaran menjadi 284 miliaran seperti yang tadi. Beban tenaga kerja meningkat. Nah, kemungkinan entah karena laba meningkat, jadi mereka kasih gaji masa meningkat juga. Tapi memang biasa pertama meningkat juga sih. Lalu kita lihat di sini ada kas dari aktivitas operasional. Ada efek-efek kredit yang diberikan. Wah, ini semua rata-rata cukup oke sih dari nilai-nilainya. Dan di sini ada disebutkan dewan komisarisnya, direksinya ada Navina Nahata, kemudian ada visa dan tapi nggak ada yang berubah di sini ya. Maksudnya untuk yang komisaris, direksi kayak gitu. Tapi sebenarnya Bank Amar ini kayaknya kami belum pernah nengok, belum pernah jumpa. Kalau kita lihat dari kredit yang diberikan dan lain-lain dan simpanan, seharusnya ini merupakan bank yang bagus ya. Tapi kami belum pernah masuk dari kurang tahu tentang pelayanan dan lainnya. Karena ada beberapa bank yang misalnya dia walaupun kurang bagus tapi setidaknya pelayanan itu bagus. Nah, itu masih oke lah ya. Dan unik di sini, ini laporan keuangannya ini kasnya nggak disebutkan dalam rincian. Biasanya kan ada dibilang kas di bank berapa, kas di tangan berapa, ini nggak ada ya. Mereka langsung menuliskan secara tulisannya. Bank memiliki kas masing-masing sebesar 6 miliaran dan 6,1 miliaran. Ini perbandingannya yang tadi 2024 dan 2023. Nah, ini tampaknya dia agak terlalu betul-betul agak disebutkan secara rinci. Ini ada giro Pak Bank Indonesia. Tapi ini kan maksudnya ini saham bank. Jadi bank sendiri tentunya mereka gak mungkin tulis kas di bank. Tapi biasanya kalau kita lihat kan ada beberapa bank yang menuliskan misalnya rupiah itu berapa, dolar itu berapa. Nah, ada disuka kayak itu, tapi ini kayak gak ada. Ini penempatan pada Bank Indonesia dan lain-lain.
Wah, interbank call money 7 sampai 184 hari. Setahu kami kayak call money kalau interbank kayak nggak gitu lama ya. Oh, ini ada Bank Cina Construction Bank Indonesia 320.000. Ini ada Bank Kapita 135.000. Nah, ada yang tahu nggak? Ini ibaratnya interbank call money ini seperti apa? Bahkan sebenarnya jumlahnya meningkat dari 840 miliaran menjadi 900 miliaran. Kita lihat dulu nih ya, yang deposito 100 miliaran menjadi 180. Sekarang rata-rata meningkat sini, kayaknya cukup bagus sih untuk kedepannya untuk bank ini. Dan yang tadi ya, interbank call money itu sebenarnya seperti pinjaman antar bank, tapi dia lebih eksklusif ya, kayak gini. Misalnya Bank Amar butuh uang, nah mereka pinjam sama Bank BCA, misalnya Bank BCA butuh uang pinjam sama Bank Mandiri. Nah, tapi biasanya itu diselesaikan dalam jangka waktu yang begitu lama. Tapi kalau kita lihat di sini ini memang mereka ada pakai yang seperti itu ya. Dan jenis kredit yang diberikan, wah ini ada disebutkan untuk sektor ekonomi dan lain-lain. Ini ada perdagangan besar dan eceran paling banyak dari 1,6 triliunan sekarang menjadi 1,7 triliunan. Ini kayaknya nah, seharusnya ini yang pinjaman seperti itu kan pelaku usaha ya, mulai dari mikro dan hingga ke makro. Mungkin yang punya toko-toko, yang punya pabrik-pabrik kecil, distributor, nah itu pinjamannya itu kayak masuk yang di pedang besar dan eceran kayak gitu lah ya. Ini kolektibilitas. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini memang agak sedikit mengalami peningkatan untuk yang kemacetan ya. Maksudnya dia agak sedikit macet kayaknya. Dari 58 miliaran menjadi 66 miliaran yang macet. Kemudian yang diragukan pun meningkat cukup besar dari 95 miliaran menjadi 136 miliaran. Ini ada jangka waktunya, ada yang 5 tahun dan lain-lain. Jadi maksudnya kayak gini ya. Mungkin kita pernah bertanya, misalnya sebuah bank itu kalau mereka mau melakukan pinjaman, mereka pinjam sama siapa? Jadi ada sesuatu yang disebut dengan interbank call money. Nah, jadi mereka bisa saling pinjam. Nah, kayaknya itu diatur sama Bank Indonesia ya. Setahu kami kayaknya Bank Indonesia sebagai pihak ketiga atau gimana kayak gitulah ya. Jadi ini lebih eksklusif. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ada aset tetap dan aset aguna. Lalu ini ada aset tetap bisa lihat di sini. Peralatan kantor, perabotan dan lain-lain. Ini ada simpanan nih. Simpanan kalau kita lihat dari sini ini ada yang perbandingan 2024 hingga yang 2023. Dan deposito meningkat, tabungan pun meningkat, dan gironya pun meningkat. Wah, ini semua rata-rata meningkat nih. Ini sebenarnya cukup bagus ya, ini kayak banknya. Ini Bank Amar, sayangnya kami belum pernah lihat. Maksudnya kami belum pernah lihat sih kayak banknya. Tapi seharusnya pelayanannya bagus. Kalau enggak, mengapa depositonya bisa meningkat, tabungan bisa meningkat, seharusnya jumlah nasabah itu pun meningkat. Ini ada tabungan Amindana dari 56 miliaran menjadi 71 miliaran. Lalu ada tabungan impian, wah ini kayaknya untuk impian nih, impian para masyarakat ini, impian masyarakat. Dan ini ada disebutkan untuk deposito berjangkanya, ini jangka waktunya. Memang biasanya untuk yang deposito kebanyakan orang sudah ambil yang maksudnya di bawah 1 bulan, 3 bulan gitu lah ya. Kalau kita lihat dari sini, yang 1 bulan dari 34 miliaran sekarang menjadi 130 miliaran. Terjadi peningkatan yang cukup luar biasa karena memang setahu kami saat ini semua orang sudah lebih agak pintar ya kayaknya. Saya nggak tahu juga lah ya. Mungkin beberapa orang yang ingin dapat bunga lebih tinggi dan gak gitu kayak mereka taruh di reksadana pendapatan tetap. Tapi misalnya kalau untuk lebih resiko tapi bisa dapat lebih banyak kayaknya di saham atau kripto gitu lah ya. Apalagi anak muda zaman sekarang kayaknya lebih suka kripto. Tapi kurang tahu juga, ada juga yang lebih suka saham, ada yang lebih suka kripto, tergantung pandangan masing-masing. Di sini ada pemegang sahamnya yaitu Tolaram sebesar 70,95%. Investri Singapura 12,22%. Tapi kayaknya dia tadi berkurang ya, yang investri Singapura. Ya, ada dana setoran modal.
pendapatan bunga kalau kita lihat di sini nih, yang paling banyak dari yang kredit diberikan. Nah, ini mereka dapat yang paling banyak di sini dari 182 miliaran menjadi 255 miliaran. Kemudian ada pendapatan pada Bank Indonesia, ada efek-efek dan lain-lain. Ini semua rata-rata meningkat kecuali yang efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali itu menurun. Dan dia menurun gak gitu banyak sih, karena sebenarnya cukup banyak tapi nilainya itu agak kecil, jadi gak gitu berpengaruh. Kalau kita lihat tadi memang kredit yang diberikan itu meningkat ya, sehingga mereka dapat bunga lebih banyak. Ini is okay. Ya, cukup bagus ini. Beban bunga deposito berjangka, nah sudah mulai berkurang. Pendapatan operasional lainnya. Wah, ini ada administrasi dan denda. Nah, ini nampak nih, kalau dari administrasi kemungkinan besar berarti kan nasabahnya itu jumlah transaksi itu meningkat. Dan biasanya kalau transaksi meningkat itu karena jumlah nasabahnya meningkat. Nah, kurang kayak gitu, karena kalau denda itu kan paling kalau kartunya hilang, kartu ATM hilang atau gimana. Nah, kan ada yang kayak gitu ya. Ini kayak cukup bagus ya, ini rata-rata meningkat. Penerimaan kembali kredit hapus buku. Nah, ini menurun, kemudian ada yang keuntungan realisasi dan belum direalisasi di reksadana, ini sedikit menurun juga. Yang lainnya meningkat. Ini bebannya, beban gaji. Nah, kalau kita lihat di sini, gaji tunjangan dan bonus meningkat cukup pesat. Entah karena labanya meningkat, makanya mereka kasih meningkat atau gimana. Tapi ini kayaknya agak cukup tinggi ya ini. Dimana presentasinya cukup tinggi dari 37 miliaran langsung menjadi 43 miliaran. Dan ini bisa dilihat, ini ada honorarium komisaris dan lain-lain. Dan disebutkan juga untuk komisaris berapa, untuk direksi berapa. Nah, ini ya. Bahkan yang direksi lebih tinggi, 1 miliaran, 1,8 miliaran. Dan kalau dewan komisaris hanya sekitar 136 jutaan. Nah, jadi semua bisa dilihat di sini. Ini tampaknya Bank Amar ini agak sedikit detail, memberikan beberapa informasi. Tapi ini saya cukup bagus. Ini berarti transparan gitu lah ya. Ini adalah beban umum dan administrasi. Kalau kita lihat di sini ada perbaikan dan pemeliharaan barang dan jasa, promosi tampaknya meningkat cukup luar biasa. Mungkin karena promosi meningkat sehingga jumlah nasabah meningkat, sehingga transaksi dan lain-lain, misalnya biaya-biaya kayak gitu meningkat lah ya. Saya kan nggak tahu juga ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.